minute to better life. Kedewasaan rohani, tinggalkan pola mujizat kepada pola pengharapan dan iman serta kasih untuk berubah dari target hidup kesuksesan dunia fana ini kepada keselamatan akhirat kekal nanti. Oke? Tuhan, berharap padamu Tuhan. Terbang melayang, memetik bintang, mengejar mimpi yang dulu tertunda. Bersama doa aku panjatkan, bersama arahmu aku berjalan. Tuhan, kabulkanlah doaku. Tuhan, ridhoilah langkahku. Aku berharap padamu atas semua mimpiku. Terbang melayang memetik bintang, terbang melayang memetik bintang, mengejar mimpi yang dulu tertunda. Bersama doa aku panjatkan, bersama arahmu aku berjalan. Tuhan, kabulkanlah doaku. Tuhan, ridhoilah langkahku. Aku berharap padamu atas semua mimpiku. Oh Tuhan, oh Tuhan, kabulkanlah doaku. Oh Tuhan, ridhoilah langkahku. Aku berharap hanya padamu Tuhan atas semua mimpiku. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya kedewasaan rohani berproses dari mujizat sampai harapan, iman, dan kasih gitu. Jadi kedewasaan rohani ini mengalami proses teman-teman. Jadi kalau saya sering umpamakan pengertian, menurut pengertian saya sendiri, kalau kedewasaan rohani itu dibagi 4 tahap teman-teman ya, sesuai periode hidup kita 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai 80. Itu matematisnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang 0 sampai 20 jangan-jangan secara rohani, secara fisik mungkin kita umur 20, tapi jangan-jangan secara rohani kita masih masuk dalam kategori bayi rohani. Ini cerita yang mayoritas teman. Ada gitu orang yang
mungkin baru umur belasan tahun pun memang ada kasih karunia Tuhan yang dengan talenta memang mengenal kedalaman kedewasaan rohani dalam sekali. Tapi saya ambil dari kacamata majority aja, umumnya gitu. Di dunia itu umumnya gitu, 0 sampai 20 itu ya kategorinya masih bayi rohani karena belum ada kaitan apa-apa tentang rohani. Begitu 20 ke 40 umumnya teman-teman itu masuk ke dalam kanak-kanak rohani, dalam arti kata sudah lebih banyak mendengar gitu tentang rohani gitu. Nah, masuk kategori 40 ke 60 ini harusnya sudah masuk ke remaja rohani teman-teman. Harusnya sudah benar-benar mendalami apa arti dari rohani ini gitu. Nah, Tuhan mau ajak kemana gitu untuk kita. Nah, kalau sudah 60-80 ini kan sudah final teman-teman. Ini firman Tuhan katakan bahwa umur kita 70-80. Jadi kalau periode sudah 60 sampai 80 ini sudah titik kritis teman-teman. Untuk hal rohani gitu ya, kalau kita tidak buru-buru masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Nah, umumnya dunia teman-teman, umumnya dunia itu parameternya bukan 60-80 tapi 55 tahun teman. 55 tahun itu adalah batas pensiun gitu. Jadi umur pensiun. Nah, dunia itu menilai bahwa jiwa dan tubuh kita itu yang di bawah 55 tahun itu yang masih aktif, masih punya potensi, masih banyak berguna gitu. Tapi begitu sudah menjelang ke 55 sampai lebih gitu. Nah, ini dunia sudah menilai bahwa kita sudah masuk kategori sepuh teman-teman. Jadi kita akan mengalami satu penurunan gitu, penurunan fungsi-fungsi hidup di dunia ini. Karena pola pikirnya dunia dari sisi jiwa dan tubuh saja teman-teman. Lain cerita dari sisi roh gitu. Kalau dari sisi roh itu kan batasnya itu tidak seperti orang dunia teman-teman. Ada cerita di kitab Perjanjian Lama, Nabi Kaleb itu dikatakan bahwa Nabi Kaleb umur 85 pun seperti 40 gitu. Baik bentuk tubuhnya, baik dari spiritual jiwanya gitu, sejiwanya maupun spiritualnya maupun dari rohnya gitu. Jadi masih memiliki satu kekuatan. 85 itu masih punya kekuatan seperti 40. Itu firman Tuhan yang katakan itu. Dan firman Tuhan katakan, tegaskan bahwa bukan seolah-olah 85 itu memang secara fisik, secara tubuh kelihatan seperti 40 teman-teman. Jadi secara fisiknya kelihatan 40 dan kekuatannya juga, kekuatan tubuhnya, fisiknya masih seperti 40 gitu. Nah, semangat hidupnya, jiwanya masih seperti 40. Dan yang tadi, ya kalau kenapa? Karena kematangan dari rohnya itu yang Nabi Kaleb terus perjuangkan terus. Nah, ini kalau kita punya iman itu ya memang tidak ada salahnya gitu, karena memang salah satu janji Tuhan seperti itu yang diceritakan dalam firman cerita Nabi Kaleb itu baru cerita Nabi Kaleb, belum cerita nabi-nabi yang lain mungkin yang dengan dengan perbedaan yang berbeda-beda gitu teman. Jadi kembali lagi seperti mungkin nanti ada cerita Raja Daud, ada cerita Raja Salomo, ada cerita Nabi Abraham, ada cerita Nabi Nuh, ada cerita Nabi Ayub gitu. Jadi banyak sekali. Nah, itu cuma cerminan bahwa bukan satu hal yang mustahil apabila hidup dengan Tuhan itu kita akan mencapai itu, mendapatkan itu teman-teman. Nah, cuman hari ini saya cuman bicara bagaimana ya caranya tingkat kedewasaan rohani kita itu berproses gitu. Nah, itu kalau yang saya pelajarin ya dari proses di kitab Perjanjian Lama itu lebih banyak hal-hal yang kaitannya dengan mujizat, di mana saya kategorikan jangan-jangan cerita Perjanjian Lama ini karena untuk orang-orang yang masih balita rohani, anak-anak rohani, remaja rohani mungkin yang mutasi untuk pindah ke dewasa rohani gitu. Nah, adapun Perjanjian Baru itu lebih sifatnya kan kelahiran Yesus, di mana saya konversikan menjadi kelahiran firman Tuhan gitu. Jadi bagaimana firman Tuhan itu harus lahir di hati kita masing-masing. Nah, waktu firman Tuhan lahir di hati kita masing-masing, apa yang disebut mujizat yang kaitannya banyaknya dengan kesusahan duniawi itu ternyata berubah menjadi bagaimana target hidup kita bukan mencari kesusahan duniawi, tapi target hidup kita itu di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu bicara target keselamatan akhirat teman-teman. Jadi masalah kesusahan duniawi itu adalah bukan
kita mencari gitu, yaitu Tuhan tambahkan gitu. Yang kita cari dalam hidup kita selama hidup di dunia ini adalah bagaimana yang mencari keselamatan akhirat. Itu yang rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Apabila kita punya kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, dan juga kita punya kemampuan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan lewat roh Tuhannya gitu. Nah ini yang kita butuh geluti terus teman-teman. Meskipun ada pengenalan pengertian yang semacam ini pun dalam prakteknya teman-teman melakukan firman itu nggak mudah teman. Terus kita alami kebimbangan karena memang kembali lagi kita masih hidup di dunia gitu. Bagaimana kita mau beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Bagaimana kita bisa percaya beriman akan firman-firman Tuhan di mana yang membuat firman Tuhan nggak pernah nampak gitu. Nah ini butuh iman. Ya, jadi akhirnya yang tadi dikatakan di judul gitu. Jadi startnya itu kedewasaan roh itu lahir dari mujizat, diawali dari mujizat, dan mestinya berakhir kepada pengharapan iman dan kasih yang Tuhan inginkan, Tuhan rancangkan dengan kehendaki. Jadi mujizat banyaknya di perjanjian lama, kalau pengharapan iman dan kasih banyaknya di perjanjian baru. Nah ini kitab Nasrani, Alkitab ini mecahkan dua ini teman-teman. Mudah-mudahan yang disebut firman Tuhan katakan, yang sebutkan bahwa yang namanya perjanjian baru adalah penyempurnaan dari perjanjian lama, teman-teman bisa tangkap maksudnya gitu. Dengan saya coba sharingkan pagi ini disimpalkan secara pola pikir pengusaha dan orang-orang karir. Jadi perjanjian lama itu orientasinya banyaknya kemujizat, di mana ujungnya adalah kesuksesan duniawi. Ya sebagai sebagai semacam kayak daya tarik lah, promonya firman Tuhan, promonya Tuhan gitu untuk orang masuk ke dalam firman Tuhan gitu. Nah tapi setelah kita dewasa rohani, ya kita akan masuk ke dalam perjanjian baru yang targetnya bukan sukses duniawi tapi keselamatan akhirat gitu. Bagaimana kita bisa mencapai keselamatan akhirat seperti rancangan dan kehendak Tuhan. Ya pasti kita akan mengalami hal-hal yang menderita gitu, hal-hal yang berduka cita kalau firman Tuhan katakan. Meskipun kita setelah ada pengenalan kedalaman, pengertian firman Tuhan, duka cita itu benarnya berubah menjadi sukacita secara rohani teman-teman. Duka cita itu ya duka cita secara jiwa dan tubuh gitu. Tapi kalau secara rohnya ada sukacita. Nah ini yang coba kita alami gitu. Coba kita harus masuk ke dalam seperti ini gitu teman. Nah ini untuk bisa lebih ada dasar dari firman-Nya teman-teman. Saya coba kutip dari kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 1 ayatnya 30 sampai 38, coba teman-teman baca teman-teman. Kitab Lukas pasal 1 teman-teman, ayatnya 30 sampai 38. Kitab Lukas pasal 1 ayatnya 30 sampai 3 ayatnya ini berarti 30 sampai 38 teman-teman. 30 sampai 38 itu berarti, coba teman-teman cari. Ini tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Berarti pemberitahuan tentang kelahirannya firman Tuhan kalau menurut versi saya gitu. Nah ini coba kita baca 38 teman-teman. 38 sampai dengan 38 sampai 3. Oh ini 30 teman-teman. 30 teman-teman sampai ke 38 teman-teman. Coba teman-teman cari dulu, ketemu enggak? 30 sampai 38. Nah isinya teman-teman, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." gitu. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya gitu. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yahudi sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Karena Maria waktu itu belum bersuami gitu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi itu akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut
kudus gitu, anak Allah gitu. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu gitu. Si Elizabeth ini juga mandul, teman-teman. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut keberkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini cerita ini, teman-teman. Dalam sharing pagi ini saya cuma ingin mengambil cerita ini dari sisi, yaitu teman-teman, bahwa seperti contohnya Maria yang masih perawan itu tahu-tahu bisa mengandung Yesus gitu. Ya ini kan mujizat, kalau kan nggak mungkin, teman. Bagaimana yang namanya Maria itu kok bisa-bisanya punya iman sebesar itu untuk percaya gitu, digunakan oleh Tuhan untuk sebagai tempat mengandungnya Yesus dan lahirnya Yesus. Itu juga kalau bukan karena mujizat Tuhan, kayaknya nggak mudah gitu seorang perawan seperti Maria. Karena hukum waktu itu apabila seorang perawan hamil di luar nikah bisa dirajam batu, teman-teman. Jadi butuh iman yang besar sekali gitu. Solusi sampai Maria selamat, tidak diributkan sama penduduk di sana, tidak dirajam batu, yaitu juga satu hal mujizat. Jadi banyak sekali hal-hal yang kaitannya dengan mujizat. Dan kita yang lebih masih kedewasaan rohani itu belum masih lemah gitu ya, masih beralita atau anak-anak rohani, biasanya ya senang teman-teman menghadapi mujizat-mujizat ini. Dan bukan Tuhan tidak izinkan, Tuhan izinkan kok bagi kita yang belum mengerti akan firman Tuhan lebih dalam. Tuhan izinkan mujizat itu terjadi sebagai sebagai bukti gitu, sebagai pembuktian Tuhan bahwa Tuhan ada. Itu mujizat, itu sebenarnya kunci itu. Tapi jangan sampai teman-teman berhenti cuman menyatakan bahwa mujizat itu ada, berarti Tuhan itu ada. Nah, kalau kita nanti sudah beriman gitu, satu saat kita sudah mengenal kedalaman pengenalan pengertian Tuhan dan level iman kita meningkat gitu. Mujizat itu jadi ya bukan itu, mujizat itu adalah pengenapan dari janji Tuhan saja sebenarnya gitu. Janji Tuhan itu apabila kita pegang ya pasti terjadi gitu, asal iman kita kuat gitu. Nah, ini yang butuh proses perubahan dari mujizat menjadi ya firman gitu. Bagaimana kita melakukan firman? Karena apabila kita melakukan firman Tuhan, ya pasti janji-janji Tuhan ya terjadi gitu, seperti halnya mujizat tadi kan. Cuman ini benar-benar kita tahu, kalau mujizat kan kita nggak bisa tahu kenapa kok bisa tahu kejadian seperti itu gitu. Tapi kalau cerita melakukan firman kan jelas nyata gitu, bahwa memang ya kedalaman pengenalan firmannya, perintah peraturannya seperti itu. Nah, apabila kita lakukan ya pasti yang namanya janji Tuhan tertuai gitu. Jadi jelas, jadi ada take and give-nya ya. Jadi tabur tuainya itu nyata. Tapi kalau mujizat kan nggak nyata, tabur tuainya nggak nyata. Itu ya sekehendak Tuhan saja gitu, sekarap-karapnya Tuhan. Tapi kalau cerita kita sudah masuk ke dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu ya memang jadi tabur tuai gitu, jadi istilah. Nah, cuman yang mau mengerti ini ya butuh waktu, butuh kedalaman untuk mengerti firman Tuhan seperti ini, butuh waktu untuk bisa menaikkan level iman percaya kita kepada Tuhan ya dengan proses-proses alami permasalahan dan penderitaan tadi, teman-teman. Nah, ini saya udah bacakan di kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas ayatnya 30-38. Nah, sekarang coba teman-teman masuk, saya cross gitu dengan kitab 1 Petrus, teman-teman. Kitab 1 Petrus ayatnya pasal 1, teman-teman. Ayatnya dari 3 sampai 9, teman-teman. Dari 3 sampai 9. Nah, ini saya coba bacakan, teman-teman. Kalau cerita di judul perikopnya, sebenarnya ayat ini dari 3 sampai 12, teman-teman. Cuma saya potong 3 sampai 9 aja gitu. Nah, ini judul perikopnya pengharapan iman dan kasih. Jadi sebagai pengganti mujizat-mujizat di perjanjian lama, teman-teman. Ini di perjanjian baru itu ya saya tangkap bahwa berubah, teman-teman. Bagaimana kita bukan cuma mengharapkan mujizat yang tidak mengenal, tidak mengerti tabur tuainya gitu. Tapi kalau bicara pengharapan iman dan kasih itu jelas, teman-teman, ada di firman Tuhan yang terkait dengan tabur tuai gitu. Jadi harusnya seperti ini. Jadi apa sih yang kita mau, kalau kita tabur ini berarti kita tuai itu gitu. Ya kalau kita tabur ini kita akan tuai ini. Kalau kita tabur itu berarti kita juga akan tuai itu gitu. Nah, ini yang diajak
oleh Tuhan bahwa kita akan lari ke situ. Jadi bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu gitu, sehingga kita dapat menuai hasil dari kita melakukan firman itu gitu. Melakukan firman Tuhan kan berarti seolah-olah menabur firman Tuhan gitu dalam hidup kita. Nah ini Tuhan ajak kita lebih ke titik dari balita rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani masuk ke dalam dewasa rohani, teman-teman. Pengharapan, iman, dan kasih. Jadi mujizat itu versus gitu. Kalau untuk saya, pengertian saya, mujizat itu versus dengan pengharapan, iman, dan kasih gitu, teman-teman. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan gitu. Nah ini setelah Yesus mati, otomatis timbul pengharapan gitu. Nah ini ceritanya kan karena waktu Yesus mati, ya berarti Yesus itu menjadi firman Tuhan bagi kita, dan sekaligus ada Roh Kudus yang ditinggalkan untuk kita, teman-teman. Roh Tuhan yang ada di dalam roh kita yang dihidupkan. Jadi waktu Yesus wafat itu gitu, berarti ada dua yang turun gitu. Satu, firman Tuhan turun gitu di dalam kita, dan juga roh Tuhan, teman-teman. Roh Tuhan atau yang Nasrani katakan Roh Kudus, atau orang Muslim katakan, katanya sharing saya dengan teman-teman katakan nur gitu. Nah itu turun atas kita. Berarti waktu Yesus wafat itu ada dua yang turun gitu. Satu, firman Tuhan, ya Yesusnya pribadi gitu, ditambah dengan Roh Kudus, roh Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Yesus dan kepada kita juga gitu. Jadi ada dua, teman-teman. Firman Tuhannya berarti berupa wujudnya Yesusnya, dan Tuhannya itu memberikan roh Tuhan yang seperti roh Tuhan berikan Roh Kudus kepada Yesus dan kepada kita gitu. Nah ini teman-teman harus simak ini, teman, bahwa setelah Yesus wafat itu ada dua gitu, dua poin yang harusnya kita terima, ya firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemat, dan tidak dapat layu, dan tersimpan di surga bagi kamu. Nah ini pengharapan bagaimana bisa hidup bukan dengan dasarnya mujizat, tapi bagaimana kita hidup dengan pengharapan kepada firman Tuhan tersebut gitu. Nah pengharapan kepada firman Tuhan tersebut, firman katakan bagian firman Tuhan itu bagian yang tidak dapat binasa gitu. Apabila kita melakukan firman Tuhan itu, kita akan mendapatkan hal yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah ini berarti kita bicara bagaimana target kita itu kan mencapai keselamatan akhirat, teman-teman, bukan kesulitan duniawi lagi gitu. Kalau kita bicara mujizat itu banyaknya kan bagaimana kita mencari kesulitan duniawi gitu. Kesulitan duniawi ya banyak, sebenarnya harta, mungkin kesehatan, yang tadinya mau mati jadi nggak jadi mati gitu, yang tadinya mau bangkrut jadi nggak jadi bangkrut, yang tadinya bermasalah tidak bermasalah, ya itu gampangnya gitu. Nah tapi kalau cerita kita hidup di dalam melakukan firman Tuhan, ya kita udah beda, teman-teman, bahwa yang ditargetkan sesuai rancangan kehendak Tuhan itu adalah bagaimana kita mendapatkan bagian melakukan firman Tuhan, akan mendapatkan bagian apapun juga di dalam akhirat kekal gitu, yang tidak bisa binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Ini janji Tuhan. Jadi bukan janji di dunia ini. Banyak orang duniawi atau orang yang punya keyakinan, yang percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi kurang benar karena tidak mengenal mengerti firman Tuhan. Biasanya yang mengharapkan ukuran Tuhan itu adalah dipaksa, Tuhannya dipaksa untuk dikaitkan dengan kesulitan duniawi gitu. Padahal sama sekali tidak bisa, teman, karena beda sekali gitu. Apa yang Tuhan rancang hendaki adalah keselamatan akhirat, apa yang dunia dan orang keyakinan targetkan adalah yang kesulitan duniawi. Jadi beda, teman-teman. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir gitu. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah ini firman Tuhan juga udah ingatkan di ayat 8 ini, teman-teman, di 1 Petrus 1 ayat 8 ini, bahwa ayat 6 ini, bahwa melakukan firman itu pasti ada duka cita, teman-teman, karena mengalami banyak sekali pencobaan-pencobaan. Nah ini proses itu. Justru ini adalah proses bagaimana kita mendapatkan pengharapan, iman, dan kasih yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita gitu. Memang prosesnya harus alami ini, teman-teman. Kalau tanpa ada proses ini, kita sudah bicara bahagia, sudah sukacita, sudah dapatkan segala macam keamanan, kita dapat jaminan kehidupan, ya akhirnya berhenti di dunia, teman.
Nah, waktu kita berada di dunia ya Tuhan yang sedih gitu, karena apa yang Tuhan harapkan kan kita masuk ke dalam bersama akhirat, bukan mendapatkan sukses duniawi sampai meninggalnya kita gitu. Nah, saat sudah kita di dunia meninggal ya udah nggak ada bisa perubahan apa-apa tuh. Bagaimana bisa masuk ke keselamatan akhirat gitu? Karena prosesnya sudah berakhir. Ya berarti kalau masuk neraka ya akan masuk neraka. Mungkin yang orang baik ya akan masuk surga sebagai anggota masyarakat biasa. Sedangkan Tuhan pengen kita sebagai timnya Tuhan gitu. Nah, yang harus melakukan firman Tuhan dan bahkan mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan begitu. Jadi teman-teman hati-hati, di ayat 6 itu sudah tidak aneh apabila kita melakukan firman Tuhan itu harus alami duka cita untuk berbagai-bagai pencobaan. Nah, maksudnya apa sih kita mesti alami duka cita gitu? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemudian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan fana gitu. Nah, ini jangan urusan duniawi gitu, yang diuji kemudiannya dengan api sehingga kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya gitu. Jadi waktu ada penghakiman ya Tuhan akan happy gitu dengan iman kita yang dengan pengharapan iman dan kasih kita gitu. Nah, ini yang akan ada penghakiman pada akhir zaman gitu. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan gitu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini balik lagi teman-teman. Kalau orang yang sudah dewasa rohani, orang ini akan mengalami begitu. Dalam hidupnya berduka cita kalau mengalami masalah-masalah pencobaan. Itu bicara tubuh dan jiwanya gitu. Tubuh dan jiwanya. Tapi bicara rohnya, itu malah mengalami sukacita gitu. Karena waktu mengalami penderitaan ini, ya berarti adalah satu tanda bahwa kita di dalam jalan yang benar gitu ya, karena memang firman katakan bahwa apabila kita melakukan firman ya kita akan menghadapi penderitaan yang penderitaan yang sebagai ujian coba. Untuk apa ya? Untuk kita terbukti gitu, lulus gitu, dalam arti kata ya proses ujian iman dan kasih kita tentang melakukan firman Tuhan ini gitu. Jadi ya kembali lagi di dalam roh kita, dalam jiwa sama tubuh kita boleh menderita dan boleh berduka cita, boleh merasa mengalami banyak sekali ujian cobaan itu. Tapi kalau dalam roh kita yaitu ada sukacita. Ini firman yang katakan di ayat 8 teman-teman, bahwa memang ada sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Di mana? Bukan di jiwa dan roh kita, tapi di roh kita. Bukan di jiwa dan tubuh kita, tapi di roh kita. Nah, setelah kita alamin ini, benar-benar kita beriman nih teman-teman, ya otomatis roh ini akan mengaruhi jiwa dan tubuh kita gitu. Akhirnya tidak merasakan penderitaan apa-apa gitu. Ya kan setelah kita tahu itu ya nggak ada akan mengalami penderitaan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Kenapa? Kenapa kita tidak merasa menderita gitu? Tidak merasa menderita lagi waktu mengalami ujian coba. Karena pengalaman pengertian kita yang berubah dan level iman kita yang Tuhan katakan di ayat 9 itu, karena kita telah mencapai tujuan iman kita gitu. Ya, yaitu keselamatan jiwamu, yaitu keselamatan akhirat gitu. Intinya gitu teman-teman. Di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 39 isinya seperti itu. Nah, sekarang coba saya masuk ke dalam sharing saya teman, apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Saat kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman serta iman percaya kepada Tuhan belum total gitu, maka Tuhan persiapkan kita dengan makanan rohani yang sesuai dengan situasi dan kondisi rohani kita. Jadi Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha tahu gitu. Sehingga waktu kita mengalami awal-awal gitu, waktu kita balita rohani atau kanak-kanak rohani, bahkan remaja rohani, Tuhan tahu gitu, ya kasih makanan yang memang makanan rohani yang sesuai dengan situasi kondisi saat itu, situasi kondisi rohani saat itu gitu. Jadi kalau kita masih balita, ya makanannya balita. Waktu kita anak-anak ya makanannya ya kelasnya anak-anak. Ya waktu kita remaja ya kita dikasih makan remaja gitu. Nah waktu dewasa kita juga dikasih makanan rohani yang udah untuk level dewasa. Dalam kitab suci perjanjian lama, Tuhan persiapkan kita dengan makanan rohani
yang lebih ringan atau lunak gitu. Jadi kalau istilah firman Tuhan katakan susu, masih berupa susu, bukan makanan keras gitu. Agar kita dapat hidup dengan mujizat-mujizat Tuhan sebagai alat dan jalan dewasa rohani. Jadi Tuhan ciptakan mujizat-mujizat itu ya seperti itu sebenarnya. Gunanya itu untuk bagaimana mengajak kita, menuntun kita masuk ke dalam kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah bukan mujizat gitu. Kedewasaan rohani adalah bagaimana berpengharapan, beriman dan kasih, memberikan kasih kepada sesama secara apa? Jadi rancangan tindakan Tuhan gitu. Jadi bukan mujizat lagi gitu. Karena setelah kita lebih dewasa rohani, kita akan dituntun untuk mulai tidak selalu andalkan pengharapan dari mujizat-mujizat saja teman-teman. Mujizat-mujizat yang bersifat duniawi saja. Mujizat itu umumnya duniawi teman-teman. Ya ada satu dua yang bukan duniawi, tapi umumnya gitu. Majority pasti kesukaan duniawi gitu. Tetapi andalkan, jadi Tuhan pengen sekali dari mulai yang tadinya sifatnya cuman duniawi saja, dan Tuhan Tuhan andalkan gitu. Bagaimana hidup dengan pengharapan dan iman serta kasih agar kita mulai tinggalkan target kesulitan duniawi menjadi keselamatan akhirat atau keselamatan jiwa kita gitu. Kalau firman Tuhan katakan begitu gitu. Nah, butuh perubahan rohani dari pola-pola mujizat kepada pengharapan kepada pola pengharapan dan iman serta kasih. Ya, maka Tuhan tuntun kembali kita dengan kitab suci perjanjian baru gitu. Jadi bukan cuma perjanjian lama, tapi Tuhan tuntun lagi dengan memberikan perjanjian baru. Nah, di mana di apa ya? Di mana untuk perjanjian baru itu gitu, seiring dengan kelahiran Yesus gitu. Nah, kelahiran akan penyempurnaan firman Tuhan yang ada, yang lama gitu, dalam firman Tuhan di perjanjian baru. Jadi akhirnya Yesus itu, kalau saya katakan kembali lagi, Yesus itu saya identikan dengan kelahiran firman Tuhan itu, ya firman Tuhan itu menyempurnakan. Jadi bagaimana tidak, bukan menghilangkan perjanjian lama. Jadi perjanjian baru itu dengan tanda-tanda lahirnya Yesus itu, lahirnya firman Tuhan itu gitu. Ya ini adalah penyempurnaan untuk perjanjian lamanya gitu. Jadi lahirnya kita perjanjian baru itu adalah untuk penyempurnaan perjanjian lama. Kita perjanjian lama gitu. Yang tadinya dasarnya hanya apa sih, cerita-cerita, banyaknya cerita duniawi gitu, yang mungkin kalau saya bilang lebih cocok untuk balita sama anak-anak rohani. Tapi perjanjian baru itu mulai menarik masuk ke dalam remaja rohani dan dewasa rohani gitu. Nah ini setapnya itu dari kelahiran Yesus ini teman-teman. Kelahiran Yesus berarti kelahiran firman Tuhan di perjanjian baru itu. Nah ini yang akan menyempurnakan teman-teman, menyempurnakan perjanjian lama dan juga menyempurnakan hidup kita. Menyempurnakan dalam arti kata kita akan mendapatkan keselamatan akhirat dengan cara mencari gitu. Kita harus berjuang mencari keselamatan akhirat dengan bonus ya tambahan kesulitan duniawi teman. Itu janji Tuhan seperti itu gitu. Nah, pengharapan dan iman serta kasih ialah hidup yang penuh pengharapan bersama Tuhan, yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar serta tidak dapat layu gitu ya, seperti tadi firman katakan, dan semua itu tersimpan dalam keselamatan akhirat gitu. Jadi apa yang Tuhan maksud tidak bisa binasa, apa yang tidak bisa layu, apa yang tidak bisa cemar, ya cuman adanya di keselamatan akhirat aja teman-teman. Kalau bahasa firmannya bisa keselamatan akhirat atau keselamatan di dalam jiwa kita sendiri gitu. Jadi keselamatan akhirat itu sebenarnya bukan dijangkau untuk nanti saja. Apabila kita sudah bisa melakukan firman Tuhan secara total gitu, ya sebenarnya kita sudah melakukan keselamatan akhirat gitu. Proses ini mungkin tugas kita tinggal bagaimana bukan cuma melakukan firman, tapi mengajarkan firman kepada sesama kita gitu. Nah, keselamatan akhirat hanya dapat ditebus dengan berduka cita atas percobaan-pencobaan hidup untuk proses pembuktian kemurnian iman kita saat penghakiman surga gitu. Dan Tuhan tahu jika kita percaya kepada Tuhan, walau seorang sekarang kita tidak melihat gitu, karena kita sudah mencapai ya tujuan iman yang tadi, iman yang memang untuk sampai ke titik keselamatan akhirat atau keselamatan jiwa tadi gitu. Jadi kenapa kita bisa beriman ke Tuhan
dasarnya tidak melihat itu ya karena memang balik lagi teman, memang itu adalah ujian, tujuan dari proses iman kita gitu ya di dunia ini. Nah waktu kita di dunia ini hidup sudah bisa sampai beriman, percaya ada Tuhan, percaya akan firman Tuhan, ya balik lagi berarti kita sudah tidak masuk dalam kategori orang dunia atau orang yang hanya punya keyakinan tadi gitu. Jadi kita adalah orang yang memang benar-benar berpengharapan, beriman dan mempraktekkan kasih gitu kepada kita sendiri, pada Tuhan, kepada sesama, pada Tuhan, kepada kita, kepada sesama kita gitu. Ya kita udah praktekkan itu semua, ya akhirnya ya itu yang disebut kita udah mencapai tujuan iman kita gitu. Nah tujuan iman kita yang seperti ini ya pasti jaminannya ya kembali lagi akan mendapatkan keselamatan di akhirat atau keselamatan jiwa kita di surga nanti gitu. Nah ini saya coba pagi ini saya sharingkan seperti ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan seperti yang tema saya cantum itu gitu, kedewasaan rohani berproses gitu, dari mulai perjalanan ke perjanjian lama menjadi perjanjian baru gitu. Nah dari mulai mujizat sampai kepada ya hidup dengan pengharapan, beriman dan kasih gitu, menjalankan kasih. Nah ini semua akan terjadi dari proses mulai balita rohani. Ya mungkin kalau saya kategorikan matematisnya 0 sampai 20 tahun, kaitkannya 20 sampai 40 tahun adalah masuk ke dalam kekanak-kanakan rohani ya, dan masuk lagi ke dalam keremajaan rohani, dan masuk ke dalam 60-80 adalah bagaimana ya kita harus mencapai gitu teman, harus mencapai tujuan iman, yakni keselamatan jiwa atau keselamatan akhirat ini. Kalau tidak teman-teman, kita udah game over gitu masalahnya. Kalau 60 sampai 80-nya kita masih belum menemukan tujuan iman kita gitu. Hidup di dunia ini adalah dengan tujuan iman kita, percaya akan Tuhan dan akan firman Tuhan gitu ya akhirnya keburu game over. Waktu game over ya kita tidak bisa apa-apa ya. Kalau kita memang yang jahat mungkin jadi masuknya ke dalam neraka mungkin. Kalau kita masuknya kategori baik ya jangan-jangan masuk ke dalam surga sebagai anggota masyarakat saja. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita dalam arti kata hidup itu harus benar teman. Saat ini hidup kita harus benar untuk bisa masuk ke dalam timnya Tuhan, masuk kerajaan Tuhan, di dalam tim kerajaan Tuhan di dalam surga gitu. Nah ini dengan cara ya bagaimana kita tidak cuma hidup jahat, bagaimana kita hidup baik dengan melakukan firman Tuhan, dan bagaimana kita untuk menjadi timnya Tuhan ya harus mengajarkan firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan berulang kali saya katakan, bagi yang memang punya talenta mentor rohani jadi alat Tuhan mungkin itu harus mengajarkan teori-teori rohani. Tapi bagi kita yang pengusaha dan karir, talenta kita ada di situ, ya kita menyaksikan saja gitu bagaimana hidup kita yang terkait dengan firman. Jangan ceritakan hidup kita malah menyombongkan diri tidak ada kaitan dengan firman, kan jadi bukan kesaksian itu sih. Ya itu cerita apa yang terjadi dalam autobiografinya kita gitu. Nah yang Tuhan mau itu kesaksian, bukan cerita autobiografi. Ya boleh autobiografi, tapi autobiografi yang terkait dengan apa yang waktu saat-saat kita melakukan firman Tuhan. Oke, mungkin mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pagi ini bisa ada gunanya. Dan kembali lagi apabila ada manfaat, coba bantu sharingkan ke keluarga atau teman-teman yang lain gitu. Oke teman, see you, bye-bye.